Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sanggamara Podcast. Kembali lagi bersama saya, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang menggugah semangat. Di episode kali ini kita akan mendengar kisah yang sangat inspirasi, penuh dengan perjuangan, ketekunan, dan semangat yang luar biasa di sini. Kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang telah melewati banyak rintangan dalam hidupnya, namun berhasil mencapai mimpinya. Di hadapan kita hari ini ada seorang pemuda yang berasal dari desa Ulepata Jaya Baru, Kabupaten Banda Aceh. Namanya adalah Muksalmina. Betul ya? Betul. Yang lahir pada tanggal 22 Januari 2003, meskipun masa kecilnya penuh dengan tantangan, terutama sebagai anak yatim piatu, ia tidak pernah menyerah. Bahkan ia berhasil mencapai cita-citanya untuk lulus sebagai prajurit TNI melalui Bintara PK. Sesuatu yang tentu saja memerlukan keberanian dan tekad yang luar biasa. Dulu sebelum ia mencapai titik ini, Muksalmina bekerja sebagai tukang bangunan. Dengan segala keterbatasan, ia tetap berusaha keras untuk membangun masa depannya. Dan hari ini kita akan mendengar langsung dari Muksalmina tentang perjalanan hidupnya, perjuangannya, dan bagaimana ia bisa mengatasi segala perintangan hingga akhirnya bisa berdiri tegak di posisi yang ia impikan. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk langsung kita dengarkan cerita inspiratif dari Muksalmina. Muksalmina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kaur. Muksalmina, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin di sini Muksalmina bisa memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa, biar pemirsa bisa kenal lebih dekat lagi kepada Muksalmina. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muksalmina, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, tahun 2002, bulan tanggal 22, bulan 1, 2003. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang pertama, kakak saya pekerjaannya ibu rumah tangga. Dan yang kedua, berjualan kue di SD atau SMA. Dan yang ketiga dengan saya sendiri. Dan yang keempat adalah adik saya yang masih bersekolah. Masih sekolah sekarang. Siap, masih bersekolah. Oke. Di sini Muksalmina. Muksalmina ya. Muksalmina. Bisa ceritakan sedikit tentang masa kecilmu di desa Ulepata Jaya Baru, Banda Aceh ya. Coba ceritakan sedikit. Apa saja sih tantangan yang kamu hadapin selama ini? Tantangan yang saya hadapi, Kaur, yaitu saya di masa kecil, yaitu ayah saya meninggalkan saya di umur 7 tahun. Meninggal dunia di umur 7 tahun. Di usia saya 7 tahun, yaitu pada tahun 2010. Iya. Dan saya hidup bersama ibu dan adik saya. Semenjak orang tua saya atau ayah saya meninggal dunia, yang menjadi tulang punggung keluarga itu semua adalah ibu saya. Ibu saya yang sebagai cari uang untuk saya bersekolah, adik saya, siapapun itu untuk sekolah saya dan adik saya. Bentar. Tadi kan ibu kan ibu rumah tangga awalnya kan? Ya Kak. Begitu transisi orang tua meninggal, apa kehidupan pekerjaan ibu untuk membiayai hidup kamu? Pekerjaan ibu saya setelah ayah saya meninggal dunia, Kak Ur, adalah buruh gosok, Kak Ur. Buruh gosok setrika, berarti setrika baju ya, Kak, dari orang tua. Itulah orang. Untuk kerjaan sehari-hari untuk membiayai kehidupan kalian ya. Ya Kak Ur. Terus selama ibu saya bekerja buruh gosok, dan saya pun pas SMP sempat bekerja setengah hari untuk membantu kebutuhan ibu saya. Seperti saya tanya kepada kawan-kawan ada kerjaan kawan untuk setengah hari buat saya. Ada kata kawan kerja bangunan. Dan saya berarti kerja bangunan. Siap, berarti bangunan. Begitu paginya sekolah, siang ikut kerja bangunan. Kerja bangunan di perumahan-perumahan. Itu kerja harian berarti. Harian, Kak Ur. Berapa kamu terima kalau uang? hari biasa, Kak Ur, 50, Kak Ur. 50. Kalau satu hari? Kalau satu hari 80, kadang 100, Kak Ur. Berarti dari pagi sekolah, siangnya itu kamu bekerja bangunan. Siap. Dengan mendapatkan hasil 50.000. 50.000, Kak Ur. Oh, luar biasa. Lanjut ceritanya. Dan selesai sampai saya akhirnya tamat sekolah, dan saya memintakan kepada kawan saya kerjaan yang satu hari. Dan selama saya bekerja bangunan kurang lebih 2 tahun, saya mengalami
kecelakaan ataupun musibah dalam pekerjaan. Yaitu, Kecelakaan apa itu, musibah siap, apa itu? izin Kak Ur, kepala saya terluka kena rangka baja. Orang Kabaja. Siap ini Kak Ur. Oh. Terdapat Oh itu besar itu. Siap. Panjang juga ya. Berapa meter itu? Berapa meter, berapa senti itu? siap kurang lebih 5 cm. 5 senti. Siap. Oh, kena rangka baja, jatuh. Siap. Ya Kak Ur. Oh, Jadi saya luar memutuskan untuk berhenti pada awal tahun 2023 saya mendapatkan kabar duka dari keluarga bahwasanya ibu saya meninggal dunia. Meninggal dunia. Siap, meninggal dunia Kak Ur. Oh, jadi Dan dari tahun berapa tadi kamu tamat sekolah? Di tahun saya tamat sekolah tahun 2021 Kak Ur. 21. Dari 21 ke 23 itu kamu bekerja full. Bekerja full. Jadi pagi sebagai tukang bangunan. tukang bangunan. Ya, Kak Ur. Oh gitu. Dan selepas saya mendapatkan kabar duka dari keluarga bahwasanya ibu saya meninggal dunia, dan saya mulai berpikir untuk ke depannya gimana saya mencukupi kehidupan adik saya yang ditinggalkan, karena harta yang saya miliki sekarang yaitu adik saya Kak Ur. Oh gitu. Sedangkan orang tua sudah meninggal Nggak dunia. ada. Jadi gini, kamu kan begitu di 2003 ditinggalkan orang tua lagi. Ya, Kak. Berarti kan statusmu yatim piatu ya, benar ya? Benar Kak Ur. Sebagai anak yatim piatu, bagaimana kau mengatasi rasa kehilangan dan terus berjuang untuk masa depanmu? Bagaimana? Apa yang kau rasakan begitu pertama kau dengar dek orang tua meninggal? Kira-kira apa yang kau hadapin ke depan? Bagaimana kau nanti akan mengatasinya? Siap. Yang pertama saya merasa sangat kehilangan, terpukul. Pasti. Karena seorang tua saya sudah tidak ada. Dan motivasi saya untuk bangkit yaitu adalah saya berpikir, karena kalau kayak gini-gini aja hidup saya nggak akan maju. Sehabis kerja bangunan sempat bekerja Gojek Kak Ur. Ngojek lagi? Siap, Gojek Kak Ur. Oh berarti beban. Jadi gini, selama begitu meninggal orang tuamu, siapa yang membiayai kamu berdua sama adik-adikmu? Siap, untuk sementara kalau adik saya, kadang dari saya, sebagian dari kakak saya Kak Ur. Oh gitu. Nah, kalau untuk diri saya sendiri Kak Ur. Gitu. Saya sendiri. Berarti kamu masih tinggal dengan orang selama sebelum begitu orang tuamu meninggal, berarti kamu tinggal dengan kakakmu berarti? Siap, tidak Kak Ur. Jadi? Setelah orang tua saya meninggal, adik saya titipkan sama kakak, saya ngekos Kak Ur. Ngekos 2000 Siap. di tahun? Di tahun 2023 Kak Ur. Di 2023? Iya Kak Ur. Oh. Ngekos karena pun saya nggak mau melibatkan kakak saya. Kenapa ngekos? Kan ada rumah. Siap, tidak ada Kak Ur. Loh, yang jadi selama ini rumah yang kamu tinggalkan, yang tinggal Kontrakan itu? Kak Ur. Oh kontrakan. Berarti dari mulai orang tuamu itu belum ada rumah. Berarti kehidupan sehari kamu mengontrak. Kontrak Kak Ur. Begitu begitu orang tuamu di 2003 meninggal, Ya. 2023 langsung kau menitipkan adikmu kepada kakakmu, kau mengontrak sendiri. Mengontrak sendiri, Ngekos Kak. di mana kamu ngekosnya? Untuk saat ini saya ngekos di Kedah Kak Ur. Oh di Kedah. Kedah Kak Ur. Jadi selama ngekos itu gimana biaya hidupmu? Biaya hidup saya ya cukup. Kalau untuk bekerja Gojek Kak Ur cukup untuk makan Kak Ur dan biaya kos Kak Ur. Jadi saya pun sempat berpikir kalau saya terusan Gojek ataupun kerja bangunan, saya nggak akan bisa membiayakan adik saya untuk ke depannya Kak Ur. Jadi selepas itu saya ingin mencoba mendaftarkan diri menjadi seorang anggota TNI. Namun di saat dalam proses itu saya sempat bertanya-tanya kepada teman-teman sekeliling ataupun bapak-bapak babinsa yang pernah masuk ke kampung saya, bertanya, izin Bapak, persyaratan untuk masuk TNI apa saja? Dan beliau memberikan pertanyaan atau membalas jawaban saya, bahwasanya masuk TNI itu yang cukup kamu pertimbangkan adalah fisik dan kesehatan, larimu, pull upmu, renangmu. Yang jelas untuk Babinsa itu mengarahkan kau, ini loh yang harus kamu terima, yang apabila kamu ingin menjadi seorang prajurit TNI, berarti yang harus kamu siapkan ini mulai dari fisikmu dan sebagainya. Kembali lagi sebelum mencapai titik, kan kamu tentunya gini, sebelum mencapai titik sekarang ini menjadi seorang bintara ya, kamu kan bekerja sebagai, tadi kan kamu sebagai tukang bangunan dan ojek online. Ojek online. Apa sih yang membuatmu memilih profesi tersebut?
Apa yang kamu pelajari dari pekerjaan itu? Yang saya membuat saya memilih profesi tersebut karena Tuntutan yang jelas ya. karena itu kerjaan yang bisa membuat atau membantu keluarga saya dalam perekonomian, Iya. membantu adik-adik saya untuk sekolah, uang jajannya, dan pelajaran yang saya dapat dari pekerjaan itu, saya tahu gimana susahnya mencari pekerjaan dan mencari uang. Dalam bekerja sebagai tukang bangunan ini yang kita sampaikan, apa ada pengalaman yang sangat berkesan dan memberikan pelajaran hidupmu tentang hidupmu? Pengalaman yang sangat berkesan bagi saya yaitu satu Kak Ur, yaitu saya selama bekerja terkena musibah. Itu pengalaman yang saya kesankan. Yang kecelakaan itu. Kecelakaan Kak Ur. Dan pelajaran yang saya dapat untuk kedepannya tetap selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Sekarang kan walaupun kau memiliki keterbatasan, kau tidak menyerah, terus berusaha. Apa yang memotivasi kau untuk terus berjuang meraih impianmu? Saya yang memmotivasikan diri saya sendiri, saya selalu menanamkan di dalam diri saya bahwasanya saya ini bisa menggapai itu semua. Walaupun orang-orang di luar sana mengejek saya, mencemooh saya. Oh pernah? Saya pernah mengejek kamu, mungkin dengan latar belakangmu anak yatim piatu, ya kan, kuli bangunan, ojek online. Orang pasti membuli kamu, nggak kan mungkin kamu bisa menjadi, tapi kamu membuktikannya sekarang. Saya dan membuktikan bahwasanya saya bisa. Luar biasa. Bagaimana kamu melihat masa depanmu ketika gini? Kau kan mulai proseskan banyak nih, proses panjang, ya kan, proses yang cukup panjang ini, perjalanan hidupmu ini. Begitu kau ikut kemarin seleksinya itu, selama seleksi itu apa sih yang kamu rasakan? Yang saya rasakan adalah Kak Ur, saya meyakinkan diri saya ini bahwasanya saya bisa. Kenapa orang lain tidak bisa sedangkan saya tidak? Dan saya mempersiapkan diri semua itu seperti yang tadi Bapak Babin saya itu bilang, pull up, sit up, lari, renang, dan kesehatan sudah saya persiapkan semuanya. Dan termasuk untuk keuangan saya nanti ke depannya. Pas pada saat kau dibully ya dengan kondisimu tukang ojek di sini, pasti kan kau merasa berada di titik yang terendah dalam hidupmu kan? Ya kan? Bagaimana kau cara mengatasinya itu? Cara mengatasinya saya urusan nggak urusan soal saya menjalani hidup saya sendiri. Saya nggak mau berdebat sama mereka gitu. Gini, jadi persiapan apa yang kau kerjakan kan gini? Kan di situ kan kau berpikir kan gini, wah masuk TNI itu biayanya besar. Kan selama ini kan anggapan orang itu. Tapi kan kau bisa membuktikannya itu. Bagaimana kau bisa menceritakan kepada orang bahwasanya ini loh saya seorang kuli bangunan, ojek online, tanpa ada uang, dengan keterbatasan, seorang anak yatim piatu, tapi bisa menjadi seorang prajurit TNI. Mungkin kamu bisa menceritakan sedikit, menyampaikan kepada para pemirsa yang di luar sana bahwasanya menjadi seorang prajurit TNI itu tidak beranggapan orang kan menggunakan uang, tapi nyatanya ini loh saya buktinya. Dengan saya ini keterbatasan saya bisa mampu menjadi seorang prajurit TNI tanpa dipungut biaya. Mungkin bisa disampaikan. Buat teman-teman di luar sana, jangan merasa bahwasannya apapun itu kerjaan untuk mencapai cita-cita itu harus dengan uang. Bahwasanya saya anak yatim piatu dan saya mencari nafkah sendiri. Saya sedikit pun tidak pernah mengeluarkan biaya untuk melamar TNI atau dipungut biaya sama negara. Dan saya harap untuk teman-teman di luar sana yang lagi berjuang, jangan pernah menyerah dan tetap semangat menggapai cita-cita. Jadikanlah ocehan itu sebagai tepuk tangan. Sekian. Nah, begitu kau menjalani tahapan seleksi ini kan, tahap seleksi administrasi, cash, itu kan banyak perjuangan itu kan. Bagaimana perjuangan? Berarti kan banyak hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan lah di situ. Gimana fisikmu dikeluarkan kan di situ kan. Semuanya mulai dari pikiran semuanya. Begitu kau dinyatakan lulus, apa perasaan yang pertama kali kamu rasakan begitu kamu dinyatakan lulus itu? Yang pertama, saya merasa sangat senang dan bangga dengan diri saya.
Tetapi ada satu hal yang membuat saya janggal dan merasa saya kurang, yaitu saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Di saat saya sukses, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Sekarang Mungkin gini, itu. kamu bayangkan orang tuamu sekarang ada di depanmu. Apa yang mau kamu apa yang mau kamu sampaikan kepada kedua orang tuamu? Kamu Siap. sampaikan. Kalau seandainya orang tuamu masih ada di sini. Pada ibu dan ayah saya, jangan memikirkan kami lagi. Kami sudah senang dan saya bisa menjaga adik untuk kedepannya. Mudah-mudahan bapak dan ayah senang di sana, tenang di sana. Tidak perlu memikirkan kami di sini. Terima kasih kau. Gini, apakah ada momen tertentu selama seleksi yang membuatmu merasa ragu kemarin itu? Kita kembali lagi. Berarti kan pas pada saat seleksi itu banyak sih momen-momen yang membuatmu merasa ragu atau hampir menyerah. Bagaimana cara kamu mengatasinya itu? Siap. Kalau untuk itu sempat saya merasa ragu dan pengen menyerah Kak Ur, di saat gelombang pertama saya mendaftar. Oh, kau sempat Siap. gelombang pertama Pernah, ini Kak Ur. nggak lulus. Daftar pertama tidak lulus dan saya sempat pengen menyerah, tetapi kakak saya bilang jangan gampang menyerah, ingat adik, teruslah berjuang, coba ke depan, mana tahu rezeki kamu di depan. Dan Tapi kamu bisa membuktikan kepada orang tuamu bahwa kamu mampu dan bisa. saya bisa Kak Ur. Oke. Jika ada pesan ini, jika ada pesan yang ingin kamu sampaikan kepada pemuda-pemuda yang ingin Siap. menghadapi yang ingin sama seperti kamu, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka? Siap. Pesan yang saya sampaikan adalah buat pemuda-pemuda di luar sana tetap semangat dan jangan mengurus hidup orang lain. Karena kalau kita mengurus hidup orang lain, kita tidak akan senang. Jadi jadikanlah diri kita ini diri sendiri. Jadikanlah diri kita sebagai diri sendiri. Jangan pernah ikut campuri urusan orang dan hiduplah bagaikan diri kita sendiri. Kini setelah kau melalui berbagai perjuangan, Siap. ya, tentunya banyak perjuangan kau ini kan, yang kau jalani, mulai dari kuli bangunan, Ya. ojek online, hingga menjadi sekarang ini menjadi seorang TNI, tentunya kan. Ya. Apa sih harapanmu untuk masa depanmu? Apa cita-cita terbesar yang ingin kau capai? Cita-cita saya yang terbesar untuk kedepannya saat ini adalah saya ingin melanjutkan pendidikan untuk adik saya. Dan seandainya kalau kedua orang tua saya masih ada, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Tapi yang saya punya saat ini sekarang hanyalah adik saya dan hanya itu yang saya ingin cita-citakan untuk melanjutkan pendidikan adik saya. Jadi gini, selama kau melaksanakan pendidikan, ya kan? Begitu kau nanti pendidikan tamat, kau ditempatkan kemana? Gimana nanti nasib adikmu ke depan? Kalau untuk saat itu saya belum tahu juga Kak Ur. Cuman saya ingin berdinas dekat-dekat sama keluarga. Tapi kalau memang sudah seperti yang ditetapkan dalam peraturan TNI, saya siap menjalankan semua itu. Berarti nanti akan kau bawa adikmu yang satu Siap. itu sampai kemana? Karena sesuai dengan harapanmu tadi, cita-citamu, kau ingin menjadikan adikmu menjadi orang yang lebih baik lagi. Lebih baik daripada saya Kak Ur. Dalam pandanganmu, apa yang paling penting bagi seorang pemuda untuk bisa sukses dan meraih mimpinya? Bagi seorang pemuda yang pengen sukses dalam mimpinya adalah tetap berusaha, jangan gengsi untuk menjalani semua ini, dan jangan pernah mencampuri urusan orang lain. Jadilah diri kita ini sebagai diri kita sendiri. Baik, Muksalmina, ini mungkin cerita-cerita kita ini tidak terlalu ini, tapi ya mungkin sangat bisa memberikan inspirasi kepada para pemuda di luar sana, bahwasannya apa? Walaupun kita seorang anak yatim piatu, kita tidak boleh menyerah, ya kan? Tunjukkanlah yang terbaik, ya kan? Tunjukkanlah yang terbaik kepada dunia. Bahwasanya apa yang kita perbuat, apa yang kita ini,
itu bisa bermanfaat bagi bagi diri kita sendiri. masyarakat orang banyak. Ingat, Tetap sekecil apapun pekerjaan yang kita laksanakan, apapun yang kita gini, insya Allah bermanfaat bagi orang banyak. Jadi lakukanlah hal-hal yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oke Muksalina, terima kasih atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Yuk. Mungkin kita ke depan akan bisa mengulik lagi kehidupanmu yang lebih dalam ke depannya setelah kamu nanti menjadi seorang prajurit TNI dan bertugas di satuan Monte yang baru. Oke, sampai di sini kegiatan bincang-bincang kita pada hari ini. Muksalmina merupakan seorang anak yatim piatu asal desa Ulepata Jaybaru, Kabupaten Banda Aceh. Telah menorehkan kisah luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Lahir pada 22 Januari 2003, Muksalmina tumbuh besar dengan berbagai tantangan yang datang akibat kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Meski terlahir dalam keterbatasan, semangatnya tak pernah padam. Sebelumnya ia bekerja sebagai tukang bangunan, bahkan menjadi ojek online. Merasakan kerasnya dunia kerja untuk bertahan hidup, namun tekadnya untuk berubah dan mengubah nasib membawa Muksalmina untuk berani bermimpi lebih besar. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia memutuskan untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, dengan tekad dan kerja keras Muksalmina berhasil menembus segala rintangan dan membuktikan bahwa ketekunan serta kepercayaan diri dapat membawa seorang meraih impian. Yang lebih membanggakan lagi, Muksalmina berhasil lulus sebagai prajurit TNI tanpa dipungut biaya apapun. Sebuah pencapaian yang luar biasa, khususnya bagi seorang yang berasal dari latar belakang yang tidak mudah. Kesuksesannya ini bukan hanya sebuah bukti bahwa ia memiliki kemampuan fisik dan mental yang luar biasa, tetapi juga sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa tak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad yang kuat. Kisah Muksalmina mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah meski kehidupan penuh dengan rintangan. Keberhasilan itu bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang ketekunan, keberanian untuk mengambil langkah dan tentunya saja harapan yang tak pernah pudar. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mengejar mimpi apapun latar belakang kita. Selamat Muksalmina, kamu adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan semangat segala sesuatu bisa terwujud. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sanggamara.